Kantor Perwakilan Bank Indonesia menggelar rakor wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah Sulawesi Maluku dan Papua di Manado pada Rabu 20 Juli, di mana gejolak politik ekonomi global berimbas pada stabilitas ekonomi dunia. Perang Rusia-Ukraina hingga kenaikan harga minyak dunia juga berdampak pada kenaikan inflasi di Indonesia, bahkan regional Sulawesi Maluku dan Papua. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fernando. Ya, baik rekan Mei. Kami laporkan kepada Anda Tribuners, kemarin itu hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Manado menjadi tuan rumah rapat koordinasi wilayah Tim Pengendali Inflasi Daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua atau Sulampua. Di dalam rakor ini hadir kepala-kepala BI provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi, Maluku, dan Papua serta pejabat kepala daerah ataupun setingkat sekretaris daerah. Dan dalam rakor ini terungkap bahwa tren naiknya inflasi di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi, Maluku, dan Papua itu secara tidak langsung karena dampak dari gejolak politik maupun ekonomi global. Salah satu yang paling kentara yaitu adalah perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada terbatasnya stok pupuk di masyarakat. Mengapa sampai stok pupuk di Indonesia terganggu karena perang Rusia-Ukraina ini? Karena Rusia merupakan produsen utama fosfat, bahan baku pupuk di seluruh dunia. Rusia merupakan pemasok utama fosfat ke seluruh dunia, kurang lebih 80% bahan baku fosfat itu diambil dari Rusia. Kemudian efek lainnya dari perang Rusia-Ukraina ini memicu kenaikan harga minyak dunia dan biaya transportasi dan logistik karena Rusia itu merupakan salah satu produsen minyak sekaligus energi di dunia. Kemudian selain itu terungkap dalam rakor ini kenaikan harga-harga juga itu turut dipengaruhi oleh fenomena pembatasan atau terbatasnya solar subsidi, di mana terjadinya lonjakan permintaan solar subsidi pasca meningkatnya aktivitas masyarakat membuat adanya antrean kendaraan diesel di mana-mana. Antrean panjang ini juga menyebabkan produsen atau distributor menaikkan biaya transportasi, sehingga margin biaya transportasi ini dibebankan kepada produsen ataupun konsumen akhir di lapangan. Kemudian yang terakhir terungkap juga dalam rakor TPID, pengendalian inflasi daerah ini, bahwa pemicu utama inflasi itu adalah volatile food atau makanan bergejolak, yaitu bahan-bahan hortikultura kebutuhan harian seperti cabai rawit, bawang merah, dan tomat. Nah, terkait dengan volatile food ini, lebih dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang saat ini Indonesia yang lebih banyak hujan karena dampak dari La Nina. Nah, terkait dengan itu, karena adanya dampak La Nina, musim hujan yang lebih banyak petani di daerah sentra komoditas hortikultura ini, misalnya bawang merah di Bima dan Endrekang, Sulawesi Selatan itu, mengalami gagal panen. Karena gagal panen ini mengakibatkan produksi atau pasokan stok bahan baku terbatas, sehingga ini yang memicu harga-harga naik khususnya untuk bawang merah dan cabai rawit. Nah, dalam rakor ini juga diputuskan bahwa untuk mengatasi agar jangan sampai inflasi itu meningkat gila-gilaan, maka perlu ada koordinasi antar daerah, khususnya di Sulawesi, Maluku, Papua, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar, baik bahan pokok maupun kebutuhan volatile food tadi, yaitu bawang merah, cabai rawit, dan tomat, di mana adanya koordinasi antar daerah, sehingga ada daerah yang memiliki stok lebih bahan baku, bisa dipasok ke daerah yang membutuhkan. Dengan demikian, ketika barangnya ada, ketika stok bahan baku itu ada, harga bisa lebih ditekan, tidak terjadi inflasi. Demikian yang bisa kami laporkan rekan Mei dari Manado. Terima kasih Fernando Lumowa atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.